Hai Tribuners, welcome back with me, Ayunika Bella akan mengajak Anda untuk mengetahui beragam informasi seputar Jawa Tengah dan sekitarnya. Dan hari ini kita akan membahas terkait buruh sejahtera, negara sejahtera. As we know, Pancasila yang menjadi titik tumpu ada sila kedua dan juga sila kelima. Ini merupakan ideologi dari Partai Buruh di Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini di Indonesia, yang mana ini untuk mencapai negara sejahtera. Lantas apa yang dimaksud negara sejahtera menurut Partai Buruh, dan apa saja yang sudah dilakukan Partai Buruh sejauh ini? Untuk menjawab itu semua, langsung menyapa dari Gedung Kompas Gramedia Tribun Jateng lantai 3. Sudah hadir bersama dengan Bella, ada Bapak Aulia Hakim SH selaku Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Jawa Tengah. Selamat sore Bapak, apa kabar? Selamat sore Mbak Bella, kabar baik. Kabar baik, sehat ya Pak pastinya ya. Alhamdulillah sehat. And for your information Tribuners, kami semua yang sedang melakukan syuting pada hari ini sudah divaksin booster dan dalam keadaan sehat aman terkendali, begitu juga dengan Pak Aulia. Hari ini Pak, kita akan bahas terkait buruh sejahtera, negara juga sejahtera tentunya. Hal ini juga menjadi fondasi utama dari Partai Buruh di Indonesia, dalam hal ini di Provinsi Jawa Tengah ini sila kedua dan juga sila kelima di dalamnya. Sebelum membahas itu semua, Bella mau tanya dulu, agenda yang akhir-akhir ini sedang Pak Aulia jalankan ini apa, kesibukannya apa saja? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Bella, teman-teman Tribuner Ya. semuanya di Jawa Tengah. Memang kalau agenda saya memang ini alhamdulillah bisa ini ya, bisa ke teman-teman Tribun. Sebenarnya kemarin kita roadshow semuanya, dan hari ini pun sore nanti kita sudah harus ada di Jepara kan. Oh gitu. Ya, kesibukan ini sangat luar biasa di kami, khususnya di Partai Buruh Jawa Tengah ini, karena memang saat ini kita sudah instruksikan semua turun ke dapil. Jadi bacalek-bacalek kita harus turun dapil. Makanya saya pun harus mengontrol semuanya, dari Sragen sampai Brebes gitu. Ya. Oke. Itu berarti agenda akhir-akhir ini yang sedang dijalankan ya Pak, apalagi muter menjelang pemilu ya. Udah. Jadi konsolidasi terus di kabupaten kota. Gitu. Oke. Kemudian Pak, sejarah singkatnya sendiri nih, ada Partai Buruh di Provinsi Jawa Tengah. Singkat saja Pak, sejarahnya seperti apa? Ya, sebenarnya begini Pak Bella, teman-teman Tribuner ya, artinya Partai Buruh ini sebenarnya sudah ada, ya kan, dari dulu zamannya Pak Montar Papan tahun 2003. Itu sebenarnya dideklarasikan hanya satu elemen. Mengapa Partai Buruh ini dibangkitkan kembali oleh Pak? gerakan rakyat di Indonesia, khususnya buruh, petani, dan nelayan? Sebenarnya satu, Apa, Omnibus Law. Oh, karena Omnibus Law waktu itu ya Pak? Iya. Oke. Omnibus Law adalah salah satu kekalahan politik kaum buruh, khususnya di parlemen. Itu kita memang kalah di parlemen itu, karena 68% adalah yang ada di parlemen adalah orang-orang bukan buruh. Ya, usaha, I see. Ya pasti produk-produknya aromanya akan pengusaha. Benar. Gitu. Kemudian Pak, yang menjadi fokus utama sendiri atau program maupun visi misi dari Partai Buruh ini apa sebenarnya? Sebenarnya begini, kita punya visi misi yang satu, yang garis besarnya adalah welfare state atau negara sejahtera. Iya. Perlu diketahui bahwa negara sejahtera atau negara kesejahteraan adalah pemerataan. Oke, adil gitu ya lebih. Kan kalau kami menilai bahwa di Indonesia ini yang negara yang begitu kaya, negara katulistiwa lah ya, Zabrut katulistiwa, ya kan, saat ini justru pemerataan kesejahteraan semakin jedanya semakin lebar, gitu kan. Jangan hanya segelintir orang yang menikmati. Artinya ini harus merata ya. Harus pemerataan yang ini garis besar di Partai Buruh adalah welfare state itu. Negara sejahtera, welfare state ya. Right. Kemudian Pak, dengan siapa aja sih sebenarnya Partai Buruh ini bekerja sama, bersinergi stakeholder terkait begitu? Partai Buruh ini didirikan oleh 9 yang dulu kan zamannya Pak Montar Papan itu satu elemen kita, sekarang dideklarasikan kembali dengan 11 elemen dan 60 federasi. Oh wow, banyak banget. Nah, termasuk di situ ada petani, nelayan, tenaga honor, ojol, sudah masuk. Oke, lengkap sekali ya. Dan pastinya diharapkan pemerataan itu benar-benar ada seperti yang Bapak jelaskan tadi. Iya, itu dia, kita berharap bahwa pemerataan ini memang benar-benar harus tercipta gitu loh. Karena kita sudah
rakyat ini sudah, menurut kami sudah terlalu jenuh, ya, lelah Iya. dengan kebijakan-kebijakan Benar. yang saat ini menurut kami terlalu ke kanan. Oke. Makanya Partai Buruh ini kami lahirkan untuk penyeimbang. Oke. Dan ini Balance. partai Buruh adalah partai pembanding, ya kan? Mhm. Ini salah satu partai, yaitu tadi kelas pekerja. Oke. Identitasnya adalah kelas pekerja. I see. Itu dia. Ternyata itu ya tujuannya. Ah, Supaya ini ya merasakan juga keadilan pemerataan itu tadi tidak di sebelah kanan doang ya Bapak ya jelaskan tadi, betul, tapi betul. yang sini juga ngerasain nih, ibaratnya kayak gitu kan. Apalagi sering di lapangan, jadi tahu ya keluh kesah masyarakat secara langsung tuh ngerti ya. Ini terkait rakyat ini tentunya kan banyak banget yang aspirasinya di jalanan. Nah, apakah memang salah satu tujuannya juga dibentuknya Partai Buruh ini supaya nanti menjadi wakil juga di Senayan, let's say, untuk memberikan suara rakyat yang ada di jalanan supaya aspirasinya tidak lagi di jalanan, melainkan aspirasinya di parlemen, begitu benar? Iya, begini. Dalam konsep gerakan di buruh Indonesia itu sebenarnya ada garis besarnya ada 3 konsep lobby aksi. Oke. Dengan konsep sudah kita lakukan, lobby sudah kita lakukan, aksi kita lakukan itu hampir bisa dikatakan ribuan kali lah, Oke. ya kan? Dalam prosesnya lahirnya Omnibus Law, contoh, berapa kali Jawa Tengah aksi? Sudah ratusan kali, tetapi tidak terdengar Ya. sampai ke pemangku kebijakan. Makanya buruh akhirnya menambah strategi alat perjuangan, yaitu dengan politik. Benar. Nah, dengan politik ini kami berharap di parlemen pun kami bisa bersuara. Dan saat ini buruh tidak ada perwakilannya di parlemen, Iya. ya kan? Walaupun tanpa meninggalkan ekstra parlemennya. Ya kita unjuk rasa sesuai konstitusional, sesuai konstitusi, kita dilindungi. Kita tetap bergerak sesuai dengan aturan, gitu. Parlemen dan ekstra parlemen ini akan nyambung. Oh ya, benar. Gitu. Ternyata seperti itu juga Iya. ya. Jadi aspirasinya tidak di jalanan terus, gitu, Iya, supaya di parlemen juga bisa terdengar. harapannya, gitu, iya, harapannya harapannya seperti itu. kita bisa ada di parlemen. Di Senayan ya Pak ya. Iya, Nah, terkait Senayan, kemudian parlemen, which is kan sebentar lagi pemilu gitu Iya. ya 2024. Di Jawa Tengah sendiri Partai Buruh targetnya berapa kursi? Ya, kemarin kita udah melakukan rapat wilayah ya, beberapa teman-teman kita semua dari basis Partai Buruh itu dari 35 kabupaten kota kita punya basis 29. Iya. Ya kan? Ada beberapa basis yang sedang kita garap. Dengan melihat posisi Jawa Tengah, memang Jawa Tengah ini akan menjadi salah satu tujuan investasi. Ya, Ya kan? investor-investor datang begitu ya ke Jawa Tengah. Dalam prosesnya, ini kemarin kita sempat mapping juga, potensi pekerja di Jawa Tengah ini akan besar, ya kan? Oke. Makanya kemarin kita dengan realistis diskusi segala macam, memang kita targetkan untuk dari Jawa Tengah itu Berapa kursi? kita untuk DPR RI setelah kita hitung dengan kondisi yang ada di kita maksimalkan DPR RI itu 5-6 kursi. 5-6 kursi. Untuk DPRD provinsi kita akan 25. Oke. Lah, tentunya kalau yang di DPRD kabupaten kota itu pasti ratusan. Itu kan linear itu. Ya, benar. Nah, itu jadi kita akan berimbang itu. Oke. Pak Kedati, demikian kembali lagi ke permasalahan para buruh begitu ya. Iya. Ini kan terdengar juga terkait outsourcing, itu tenaga ahli daya. Ini gimana dari Partai Buruh sendiri menanggapi hal ini? Oh, penghisapan manusia antar manusia. Benar. Kan kalau itu masih ada jasanya sendiri. Itu gimana? Nggak langsung. Outsourcing Nggak itu langsung ke perusahaannya. Outsourcing menurut kami itu penjualan manusia. Oke. Bisa Penghisapan. dikatakan Jadi begini, kalau saya mendengar teman-teman ya, khususnya di Partai Buruh mendengar outsourcing itu sudah pasti kan melawan. Iya. Karena sebenarnya begini, outsourcing ini kan dulu sempat diatur nih oleh pemerintah lewat aturan undang-undangnya 13/2003 di aturannya. Ada dibatasi, ya kan? Sekarang kan tidak dibatasi dengan Omnibus Law, terus ketika diputus MK harus konstitusional bersyarat, gitu kan? Ternyata tidak diperbaiki, malah yang diperbaiki adalah peraturan pembuat perundang-undangannya. Waduh. Setelah itu malah ganti Perpu nih, ya kan? Sama, outsourcing ini semua jenis tenaga kerja, jenis pekerjaan semua bisa.
Ya. ya kan? Ini dibuka semuanya oleh pemerintah. Makanya kayak kamu lihat ini malah justru pemerintah kayak jadi calo gitu loh. Iya. Tidak ada di negara manapun boleh cek, semua dibatasi. Tapi sedih banget ya kalau pemerintah jatuhnya jadi calo gini. Ya itu dia, makanya saya berharap negara ini harusnya, kalau negara clear lah ya, pemerintah gitu loh. Oke, I see. Artinya berdirilah tegak pada kaki sendiri gitu loh. Ini kan seakan-akan dia dengan apa namanya outsourcing ini untuk investasi, tapi dia merugikan sebenarnya. Semuanya tidak ada manfaatnya kalau jaminan upah, jaminan sosial, jaminan keberlangsungan bekerja tidak ada. Outsourcing ini salah satu kalau kami sebut di Partai Buruh itu perbudakan modern. Perbudakan modern ya, atau Iya. ini ya modern slavery ya lebih tepatnya modern ya. slavery itu menurut kami sangat isu penolakan yang sangat fundamental. Baik kaum buruh, dimanapun kan kita lakukan. Kan kemarin baru kita temukan nih. Nah ini sekalian bahwa Partai Buruh ini kan kalau di Jawa Tengah itu ya ini seluruh nasional ya. Ada 10.000 namanya Posko Oren. Ya kan? Posko Oren itu kita dirikan dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai kelurahan. Ada semua posko oren sih. Dari basis-basis Jawa Tengah. Kemarin kita posko oren di Semarang itu nemuan tuh. Ada pelaporan dari salah satu kawasan candi contohnya. Itu salah satu perusahaan kopi saset terbesar di Indonesia, di kawasan candi. Dia melaporkan karyawannya ke posko oren. Ternyata setelah kita cek, di situ semuanya outsourcing. Waduh. Ya kan? Keluhannya apa? Ternyata ketika dia medical check up, kesehatan, cek kesehatan, dia harus apa namanya dipotong upahnya. Waduh. Ya kan? Teman-teman nggak mau, gitu kan? Jadi perlawanan di situ karena mereka belum berserikat. Dia itu bahasanya kita akan melawan dengan mogok kerja gitu kan. Nah, ini dia mau berangkat. Nggak berangkat dia itu, teman-teman nggak berangkat. Tetap mogok kerja. Ya, ketika dia mau berangkat dihadang, nggak boleh. Kamu kalau mau bekerja harus bayar 2.400.000. Loh. Ya kan, karena perusahaan rugi kata. Lah ini hal-hal yang seperti ini menurut kami outsourcing itu sangat lemah. Modern slavery itu tadi ya, perbudakan modern. Akhirnya kemarin kita advokasi, akhirnya alhamdulillah sudah mendapatkan haknya. Oke. Di Posko Oren Partai Buruh ini semua bergerak. Termasuk kemarin kita yang pertama Posko Oren pelaporan itu adalah kasus gerobokan. Yang gerobokan itu, yang salah satu pabrik itu dia tidak dibayar upah lemburnya. Betul. Gitu ya, Pak? Dia masuk ke posko gerobokan, terus masuk ke provinsi, terus kita angkat. Alhamdulillah bermanfaat. Dan ternyata itu berkat juga ini ya, sosial media di digitalisasi 5.0 ini benar-benar berpengaruh ya Pak. Kalau nggak ada itu juga kita nggak tahu pelaporannya juga seperti apa gitu. Betul. Makanya kami juga di Partai Buruh ini kan menguatkan juga terkait dengan apa namanya kekuatan apa namanya media sosial. Ya. Itu sangat penting karena selesainya kasus gerobokan itu salah satu media sosial tuh. Itu gede juga loh Pak. Oh iya, karena memang begini ya sebenarnya kalau teman-teman ini kemarin tidak sampai apa namanya viral seperti itu. Viral banget itu. Nggak bisa juga kemungkinan selesai kan. Sampai pemerintah Jawa Tengah itu langsung. Iya. Salah satu keberanian juga ya. Iya, karena yang melaporkan pun juga wanita. Sekarang juga akhirnya Mbak Irma juga Mbak Irma akhirnya juga saat ini kita masukkan ke Bacalek. Salah satu kandidat terkuat di Grobogan untuk kita langsung ininya ke DPR RI kita kan. Mereka secara basis perhitungan mappingnya udah selesai. Luar biasa. Gitu. Ada hikmahnya ternyata di balik itu ya Mbak Irma ya. Baik, terlepas dari itu semua Pak, Partai Buruh ini yang seperti disinggung di awal itu kan ada sila kedua dan juga sila kelima gitu ya. Bisa disounding Pak terkait hal itu? Yang pertama ideologi Partai Buruh salah satunya adalah yang paling fundamental adalah Pancasila. Tumpuannya apa? Sila kedua dan sila kelima. Sila kedua dan kelima. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kami berharap adalah terkait dengan kemanusiaan. Benar. Ya, kemanusiaan itu banyak pelanggaran-pelanggaran yang menurut kami masih jauh dari kata Pancasila. Salah satunya yang gerobokan itu tadi. Betul. Jadi hak apa namanya kaum kecil itu masih jauh lah dengan harapan. Ya kan kami juga kemarin diskusi dengan kawan-kawan petani, penggusuran, masih ada beberapa
masalah. Itu kebanyakan mereka tidak punya kemampuan sebenarnya dia untuk melawan. Gak ada powernya. Ya, makanya yang kami berharap juga Pancasila ini bukan hanya indah di atas kertas, tapi tanpa makna. Artinya Partai Buruh akan mengimplementasi ini. Okay. Yang kedua adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Tidak ada keadilan sosial tanpa jaminan sosial. Ya, setuju. Itu aja sebenarnya. Kalau kita bergumar-gumar keadilan sosial, tapi fakta di lapangan menunjukkan, ya kan? Berbanding terbalik sama yang outsourcing itu tadi ya? Betul. Jaminan-jaminan kita tidak ada. Tidak ada yang menguatkan, termasuk dengan lahirnya Perpu ini. Ya kan? Hilangkan semua itu. Ya kan? Jaminan upah, jaminan keberlangsungan bekerja, gitu kan? Kesehatan juga. Itu dia. Makanya kami akan konsen. Partai ini akan konsen ngurusi fokus utamanya menengah ke bawah. Benar. Udahlah, yang partai sebelah ya udah, yang menengah atas aja pokoknya berikan ruang kepada kami ngurusi yang di bawah. Benar. Ya kan? Faktanya dengan Posko Oranye ini banyak laporan yang mereka berteriak ternyata kan itu kan. Terkait laporan sendiri sejauh ini sudah mencapai berapa? Secara menyeluruh di Jawa Tengah? Dari data yang masuk ke provinsi itu memang ada beberapa yang terselesaikan di kabupaten kota. Jadi saat ini data yang ada di kami memang baru sekitar 200 sekian gitu. Tetapi terselesaikannya dari kabupaten kota, contoh Magelang, ditolak rumah sakit, gitu kan. Posko Oranye Magelang, kita advokasi by phone segala macam, mereka jalan, akhirnya selesai. Hal-hal seperti itu. Terus pidana, kita dampingi segala macam, contoh yang ada di Sragen, selesai, damai, gitu kan. Artinya terjadi kasus-kasus yang menurut mereka bisa diatasi, ya diatasi oleh Posko Oranye ini. Tapi kalau yang tidak bisa teratasi nanti kami dari provinsi yang akan turun. Nah, itu masih saat ini masih banyak sih data yang belum kita ini rekap. Berarti bisa dibilang impact dari Posko Orange ini dampaknya benar-benar luar biasa, sangat luar biasa. Dari ternyata kami bisa menemukan dari kalangan menengah ke bawah itu banyak kasus gitu. Kasus mereka tidak berani ngomong. Ternyata kalau setelah kita bisa berkat Posko Orange. Ya, Posko Orange. Terkait Posko Orange itu tadi, publikasinya seperti apa supaya mungkin para pekerja atau buruh bisa mengetahui dan melaporkan ke Posko Orange? Di Partai Buruh itu ada namanya Pijar. Bisa dijelaskan? Pijar itu salah satu adalah media dari media independen Partai Buruh. Oh, begitu. Jadi dia tugasnya salah satu adalah memberikan informasi lewat semua media sosial yang kita khusus miliki. Terkait Partai Buruh begitu ya. Walaupun ini butuh tahapan ya. Tidak step by step. Yang kedua memang posko-posko yang kita dirikan ya kan, itu memang saya berharap juga sampai kelurahan. Saat ini kan masih di kabupaten kota ya. Rencana ke depan mungkin setelah Mei kali ya. Setelah Mei kita akan masuk ke kecamatan kelurahan. Ya, diharapkan seperti itu. Ya. Sejauh ini kemudian tadi kan yang terselesaikan sudah ada begitu ya. Kemudian salah satunya Mbak Erma tadi ya, masuk bakal calon legislatif juga. Sejauh ini sebelum Mbak Erma ada nggak sih kasus-kasus sebelumnya mungkin yang nggak viral kemudian masuk juga? Kebetulan begini, kasus Mbak Erma itu adalah kita baru berdiri posko. Oh gitu. Baru berdiri posko berapa hari gitu kan. Baru diketok dari nasional muncul kasus itu. Muncul ke permukaan kemudian jalan lah. Ya. Sangat-sangat positif dan ternyata memang perempuan-perempuan itu lebih kuat, gitu kan? Nah, selain multitasking pastinya. Makanya Partai Buruh sangat konsen terkait dengan gender. Oh, benar, setuju. Partai Buruh salah satunya adalah perempuan Indonesia itu kan cahaya. Kalau di kita itu cahaya itu kan gerakan perempuan Indonesia itu salah satunya adalah terkait dengan proteksi perempuan. Nah, perlindungan perempuan termasuk 11 elemen pendiri Partai Buruh itu. Terkait cahaya, tentunya kan orang-orang yang kalau menemui Posko Orange ini memang terlihat ini warnanya kentara sekali. Ini apa sebenarnya sih filosofi dari warna Partai Buruh sendiri? Kenapa orange? Iya, kalau warna orange itu kan kesejahteraan. Oh, sejahtera merah itu berani, gitu kan, putih suci. Orange itu arti menurut kami kesejahteraan, sejahtera. Memang kita menemukan warna ini memang
apa namanya lama ya diskusinya. Nah, kita memilih Partai Oranye adalah simbolnya kesejahteraan. Gitu. Ternyata itu filosofinya seperti itu nampaknya. Iya. Baik, kemudian Pak ini balik lagi terkait Undang-Undang Cipta Kerja, Perpu Iya, dan sebagainya iya. macamnya yang hingga sekarang ini masih menjadi polemik begitu. Ini gimana sih menanggapi hal ini, Pak? Sampai kita kemarin aksi sampai ribut kayak gitu ya. Terakhir kapan, Pak? Kemarin tanggal 14. Oh, kemarin banget. 15 gitu. Gimana? Oke, Bisa jadi gini, dijelaskan? Mbak Bella ya. Mhm. Sebelum Perpu ini ada namanya Omnibus Law. Ya, itu yang muncul pertama Iya, terbentuknya ini ya. Jadi Partai Buruh. biar terurut. Iya. Omnibus Law akhirnya kita tolak tuh ya. Mhm. Demonstrasi chaos nasional. Semua gerakan rakyat tidak ada yang menerima. Mhm. Walaupun kita demo segala macam, tetap diketok palu, Iya, ya kan? Akhirnya sedih banget. akhirnya kita judicial review. Oke. Dalam judicial review apa namanya putusan MK nomor 91 itu kan memutuskan bahwa Omnibus Law ini melanggar Undang-Undang 45 dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Oke. Selama 2 tahun harus diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki akan menjadi permanen, Tetap. ya kan? Tetapi kembali lagi legislatif teman-teman DPR tidak memperbaiki, gitu kan? Hanya merubah P3-nya, peraturan pembuat undang-undang. Oke. Kemudian. Nah, akhirnya pada saat seperti ini tiba-tiba dari pemerintah diskusi pertama gitu, akan dikeluarkan Perpu. Tadinya kami sepakat. Sepakatnya Iya, apa? iya, iya. Kami pikir Perpu itu adalah membatalkan Omnibus Law. Pada akhirnya, Ternyata, setelah itu, iya, ternyata Perpu itu tidak membatalkan, tetapi merubah Omnibus Law dengan Perpu yang pasal-pasalnya sama, copy paste. dan pada akhirnya dari Partai Buruh sendiri kembali naik Wah, lagi ke permukaan menolak. pastinya, karena benar-benar menolak keras terkait hal itu. Kami menolak keras karena memang menurut kami tidak ada keuntungan bagi kami. Sangat-sangat. Ya kami sepakat yang kami sampaikan. Kami sepakat dengan investasi, dengan investasi masuk, tenaga kerja terserap, program perekonomian. Tetapi kami ingin undang-undang ini tidak mendegradasi. Ya, Ya, sekarang degradasi semua, pesangon, kayak sepak bola ya Pak, degradasi. pensiun, status, Iya, itu iya, semuanya iya. tidak ada. Ya, makanya kami tetap akan melakukan perlawanan sampai dimanapun juga. Kami juga masih kemungkinan besar setelah ini simbolnya sudah ketemu kita akan mau ke nasional. Oke. Itu yang sudah kami bicarakan kepada teman-teman semua seluruh Indonesia. Kita lagi kaji, kemungkinan juga bisa akan terjadi. Ya kan? Itu. Ini kan bisa dibilang terkait buruh kemudian bekerja. Ini bisa dibilang masanya banyak sekali. Ya. Yang menjadi pertanyaan hingga akhir ini, kenapa masih hingga sekarang masih saja sulit gitu? Apakah karena yang di atas itu tadi? Ya, itu Masalah terbesarnya itu loh Pak. perjuangan kaum buruh ini kan mentok terus ya. Iya. Sejauh ini Makanya- orasi tapi nggak dapat jawaban yang benar-benar. Ya, makanya yang tadi saya sampaikan, kita itu kayak apa ya? Kayak kehilangan perwakilan gitu ya. Jadi ketika kita ribut dengan pemerintah segala macam, tapi tidak ada sampai. Ke parlemen itu tadi ya. Makanya kami bersama teman-teman 11 elemen dan 60 federasi itu ada mendirikan sebuah alat strategi. Ya, alat strategi lewat jalur parlemen itu politik. Yang perlu diingat, Serikat Pekerja itu bukan underbow sebuah partai, bukan. Iya. Kebalikan, justru partailah yang akan kita jadikan alat. Iya, setuju. Ya kan? Memang dulu teman-teman kita kan kita titipkan tuh di partai sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah mana. Tapi ternyata yang setelah kita titipkan mereka adalah pendukung Omnibus Law. Ya kan? Nah, karena Omnibus Law, Partai Buruh ini berdiri ya, makanya semua kita instruksikan. Kader-kader kami di federasi yang dulu ada di partai sebelah kita tarik kembali. Oke. Ada yang masih bertahan di sana atau Masih ada. masih? Masih ada. Itu pilihan. Dan salah satunya mendukung. Nah, itu makanya kami juga kemarin kita juga berbicara teman-teman ya. Ada pertanyaan dari teman-teman media juga. Mas, bagaimana terkait dengan capres dengan koalisi? Saat ini Partai Buruh belum berbicara terkait itu. Yang paling pasti kami tidak akan berkoalisi dengan partai pendukung Omnibus Law. Ya. Karena lahirnya
Partai Buruh ini adalah Omnibus Law. Landasan Benar, pacunya itu loh. landasan utamanya itu. Iya. Baik. Kemudian Pak, terkait tenaga kerja, masih bicara terkait buruh tentunya. Iya. Ini ada isu terkait upah 75%. Itu bagaimana kalau menurut Bapak? Besok kita demo tuh. Oke, besok Jadi, banget ini? tanggal 21 itu kita akan aksi pertama di Jakarta, di Kemenaker. Oke. Permenaker nomor 5 tahun 2023 ini menurut kami aturan yang benar-benar membuat negara ini tunduk kepada korporasi. Iya, iya. Mengapa saya sebut itu? Begini. Kemarin kita kenaikan upah saja secara rata-rata nasional 1,06. 1,06 ya secara nasional. Tetapi tiba-tiba Ibu Kemenaker ketok palut upah sektor padat karya yang berorientasi ekspor boleh dipotong sampai 25%. Oke. Logika mana yang bisa dilakukan oleh Kemenaker? Masih ada ketentuan dan syarat katanya. Artinya apa? Ini dilihat yang dilakukan oleh ini ya tadi itu Pancasila sila kelima. Iya, ya. Ya itu indah di Keadilan atas kertas, sosial. tapi tanpa Implementasinya makna. enggak ini. Tidak adil, tidak adil sekali, ya kan? Pemerintah harusnya bertanggung jawab. Ya, setuju. Contoh, sekarang ini kan perusahaan-perusahaan sudah dikasih stimulus yang banyak, ya kan? Pajak dikurangi, lewat tax amnesty segala macam. Kemarin disubsidi lagi. Pemerintah ini harus melihat ini. Gitu loh. Ya. Kalau pemerintah memang serius, buruh jangan dikorbankan. Dan sejauh ini pasti buruh yang dikorbankan. Yang tidak berorientasi ekspor misalkan, ya kan? Siapa yang bisa menjamin? Ketika pengawas ini lemah, dia akan menggunakan itu. Itu kekhawatiran kami, ya kan? Kok malah justru memproteksi yang ekspor? Miris ya Pak? Ya itu tadi. Kalau ibarat orang Jawa Tengah ya. Apa tuh Pak? Ya kita sudah tidak miris lagi. Kami sudah benar-benar pada titik nadir. Upah kita kan terkecil, ya kan? Ibarat di planet ini ya ada UMK, mungkin ya kan? Banyak lagi gitu kan. Kita sangat ini, makanya kami berharap pemerintah Jawa Tengah pun melihat ini ada dampak dari Permenaker nomor 5 tahun 2023. Kalau bisa sampaikan, cabut. Tidak efektif itu. Benar-benar kami kaget itu waktu itu, makanya Jakarta sudah menginstruksikan kita akan aksi dulu di pusat, kita sambil melihat perkembangan. Biasanya kalau Partai Buruh ketika nanti Jakarta tidak bereaksi, biasanya nanti instruksi akan ke daerah. Oke. Gitu. Ya pastilah kita bersama kawan-kawan federasi lain gitu kan, kita tepakan. Padahal kita sendiri kan juga punya human rights, hak asasi manusia sendiri untuk hal itu ya Pak? Iya siap, artinya inilah hak kami gitu loh. Kami punya hak mempertahankan apa yang harus kami dapatkan di negara ini. Jangan karena tiba-tiba ada titipan, itu kan Permenaker 5 tahun 2023 itu adalah hasil dari teman-teman pengusaha ngirimin surat. Oh. Itu kan. Minta dipotong karena mereka menurun terus. Nah, inilah menurut kami pemerintah ini harus bukan negaranya. Nah, kalau negara clear ya. Cuman pemerintah ini harus benar-benar melihat bahwa ini tidak adil bagi buruh. Itu kalau kita naik upah 1,1% bisa dipotong 25%. Ya kan di Jawa Tengah pun kalau garmen sudah mulai masuk nih, Jepara, Boyolali, Brebes, Batang sebagian, Boyolali, Demak, itu kan. Kalau ini sampai benar-benar terjadi di Jawa Tengah, saya khawatir daya beli juga akan menurun. Pasti itu akan berdampak pada perekonomian di Jawa Tengah. Makanya ini harus tidak cepat untuk antisipasi itu. Padahal bisa dibilang kalau terkait ekonomi ini kan percepatan pemulihan ekonomi itu kan membutuhkan juga para UMKM yang ada, dan hal ini pun juga para pekerja dan para buruh. Tapi sampai sekarang justru pada saat ini setelah COVID harusnya justru daya beli harusnya ditingkatkan dengan meningkatkan upah. Kan ini terbalik kalau ya, oke lah kalau pengusaha pasti ngomongnya kami rugi segala macam. Iya. Tapi kami tidak pernah mendengar, kami untung dong, gitu nggak pernah.
Oke, sudut pandang lainnya tidak melihat begitu yang dari bawah begitu Iya ya betul, nampaknya. artinya dengan melihat Permenaker nomor 5 tahun 2023 ini ya 2023. titipan aja. Hmm. Titipan. Nah, makanya yang saya sampaikan, negara itu harus kokoh harusnya. Ya. Oke. Jangan mau diatur dengan segelintir orang yang ya minta maaf, orang yang rakus, Ya. ya kan? Pengusaha-pengusaha, tidak semua pengusaha buruk. Tidak sebuah. Ya, tidak semua pengusaha buruk. Tapi pengusaha-pengusaha rakus itulah Ya. yang mengaruhi pemerintah, dan pemerintah pun jangan sampai dia hanya tunduk iya saja Ya, gitu I kan. see. Ya, pemerintah Harus punya ketegasan ya. Iya, kokoh lah. Mhm. Ya kan, kalau bahasa perlawanan di Partai Buruh itu mereka tunduk dalam oligarki. Oke. Kan gitu kan? Luar biasa Pak. Terkait hal ini merangkum semuanya. Pesan apa sih sebenarnya yang disampaikan untuk Partai Buruh sendiri? Dalam hal ini internalnya partai apa pesannya? Harapan. Harapan kami dari Partai Buruh di Jawa Tengah ya. Saya ingin sampaikan kepada masyarakat pekerja di Jawa Tengah. Hanya bait yang paling singkat saja, adalah buta terburuk adalah buta politik. Oke, buta terburuk, buta politik. Kenapa seperti itu? Semua variabel kesejahteraan adalah politik. Jadi harus melek politik ya Pak ya? Harus melek politik. Upah, jaminan sosial, Benar, status, semuanya hasil politik. produk politik semua. Yang perlu teman-teman kami sampaikan itu adalah itu, teman-teman jangan buta dengan politik. Oke. Semuanya berbau politik dan hasil politik, ya kan? Orang meninggal di pojokan kemarin yang ada di Draparasta, ya kan, dekat Taman Sewu. Sampai mereka meninggal tidak ada yang tahu karena politik, Oh. ya kan? Ibu-ibu yang ada misalkan di Jepara, kalau malamnya kalau siangnya dia bekerja, malamnya dia juga bekerja, tempat-tempat yang kurang baik, itu karena politik. Nah ini makanya teman-teman bekerja di Jawa Tengah, ya kan, teman-teman kalangan menengah ke bawah, petani, nelayan, rakyat miskin kota, rakyat miskin desa, tenaga kerja honor. Ayo kita bangun negara ini dengan baik lewat konstitusi. Itu aja sebenarnya. Kemudian Pak, harapan tersendiri atau harapan khusus bagi para buruh di seluruh Indonesia. Pesan yang ingin disampaikan. Hanya sedikit pesan yang saya sampaikan. Ketika izah kemuliaan dan martabat kaum buruh di Indonesia belum bisa kita raih, tetap jaga semangat dan tetap buruh di Indonesia harus tetap memperjuangkan kemuliaan kaum buruh, karena kaum buruh saat ini pun yang sebagai penyangga ekonomi tidak mendapatkan sesuai dengan harapan kesejahteraan. Keadilan itu tadi hanya tertulis di atas kertas itu. Ya, itu. Jadi itu kalau bisa dipotong-potong angle-nya itu. Itu artinya Pancasila ini bukan hanya indah di atas kertas tapi tanpa makna. Nah, makanya itu yang ingin saya sampaikan, teman-teman seluruh buruh di di Indonesia, teruslah berjuang untuk kesejahteraan kaum buruh yang lebih bermartabat. Teruslah berjuang, jangan sampai teman-teman berhenti saat ini, dan teman-teman perlu ingat sekarang ada partai buruh yang kita dedikasikan kepada kalangan-kalangan bawah, menengah ke bawah, bukan kalangan menengah ke atas. Mereka sudah ada yang ngurusi sendiri, kan begitu bahasanya, ya kan? Jadi untuk para buruh jangan khawatir ya, karena ada partai buruh yang akan merangkul kalian semua. Insya Allah, karena partai buruh memang sangat ketat. Ya kan, kalau bicara terkait ya ini sedikit bergeser. Partai buruh itu tidak ada namanya, ketika baca lagi nih contoh, tidak ada namanya mahar. Wow. Dan syaratnya satu, mau menjadi caleg partai buruh satu syaratnya. Apa tuh Pak? Tidak pernah menyakiti rakyat. Oke, pastinya. Tapi kita akan cek semuanya. Dan mungkin saja dia pernah dulu pernah mem-PHK, segala macam, dia pernah menggusur petani segala macam, intinya tidak pernah menyakiti masyarakat gitu ya. Betul. Karena lagi-lagi dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk tidak rakyat. pernah menyakiti rakyat. Korupsi itu menyakiti. Dia kan tidak masuk, dia pernah korupsi, nggak bisa dia masuk partai buruh. Makanya hari ini ya tadi itu kami sampaikan sudah mulai nih. Bacalek ini masuk.
Oke, sekali lagi semangat ya Pak. Ini last but not least pastinya 3 kata untuk buruh, perjuangan buruh di Indonesia. Silahkan. Yang pertama, teman-teman di buruh di Indonesia ada 3 kata ya. Ya, 3 kata. Jadi 3 kalimat 3 kata ini. 3 kata saja Pak untuk merangkum semuanya tadi. Monggo. Yang pertama adalah jangan pernah buta politik. Karena buta yang terburuk adalah buta politik. Yang kedua, ketika buruh belum bermartabat, teruslah berjuang kamu buruh, karena buruh adalah penyangga negara ini. Yang ketiga adalah teman-teman sudah punya wadah terkait perjuangan secara konstitusional, yaitu Partai Buruh. 3 cukup. Oke, itu jatuhnya 3 kalimat ya Pak. Kalau dirangkum jadi 3 kata berarti harus melek politik, nggak boleh buta politik, kemudian terus berjuang dan tenang saja, perjuangan kalian akan dibantu dengan pastinya Partai Buruh. Iya, siap. Kalau yang atas sudah ada, yang bawah ada Partai Buruh. Jadi yang menengah ke atas, biarin mereka yang ngurusin partai. Banyak yang ngurus ya. Kita pingin segmen aja, menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Oke, luar biasa. Pastinya nanti 2024 juga lancar ya Pak, kita doakan ya Pak. Sehat-sehat Bapak, ya, kemudian sehat, untuk partainya juga agenda-agenda kedepannya lancar. Baik Tribuners, dan kesimpulan yang bisa diambil adalah buruh memang disuruh, tapi keadilan tetap perlu. Standar sejahtera itu jadi penentu. Masyarakat terus berseru, pemerintah masih sibuk RUU, Perpu dan juga UU. Supaya tidak berseteru, Partai Buruh merangkul secara menyeluruh. Saksikan terus Tribun Topik only on channel YouTube Tribun Jateng. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. And then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Saya Yunika Bella, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan, dan salam Tribun.